Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Selasa 26 Juli 2022, terangkum dalam Sumiko News. Perumahan Dreamlands 2 yang menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan dua wanita, Henry dan Melanie, mendadak sepi. Suasana perumahan tersebut sunyi senyap pasca kejadian tersebut. Kepala Desa Sungai Pinang Sutrianti menyampaikan kedua korban dan pelaku bukan warga Desa Sungai Pinang. Kedua korban belum pindah domisili ke Kecamatan Sungai Pinang, juga belum ada laporan ke pihak perangkat desa. Diakuinya, hampir sebagian besar warga perumahan Dreamlands 2, Desa Sungai Pinang, Dusun Meritai belum pindah domisili, serta belum terbentuk perangkat RT ataupun ketua perumahan. Sutrianti mengaku kaget saat dihubungi petugas kepolisian Polsek Rambutan diminta untuk hadir ke tempat kejadian perkara bahwa ada kejadian pembunuhan di perumahan Dreamlands yang menewaskan dua korban sekaligus. Pantauan Sumek.co usai kejadian pembunuhan korban Henry dan Melanie, rumah korban di Ruby Blok A26, perumahan Dreamland 2 masih terpasang garis polis lain. Salah seorang pekerja bangunan yang tidak jauh dari lokasi mengaku pasca kejadian pembunuhan pada hari Senin, 25 Juli, lingkungan sekitar perumahan mendadak sepi. Biasanya sebelum kejadian banyak warga yang sering lalu lalang hingga larut malam di sini. Namun pasca kejadian itu warga tidak berani melintas dan memilih jalan alternatif. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Kabar baik bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemprov Sumsel. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru mengusulkan agar PPPK mendapat sejenis pesangon atau pensiun di akhir masa pengabdian. Sebanyak 1.748 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja fungsional guru di lingkungan Pemprov Sumsel resmi dikukuhkan Gubernur Sumsel Haji Herman Deru pada Selasa 26 Juli. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru mengajak PPPK fungsional guru yang telah diresmikan meningkatkan semua kapasitas yang dimiliki, mulai dari disiplin dan tahu tugas pokok dan fungsi. Dikatakan, masa bakti dan aturan bagi PPPK sama halnya dengan aturan yang ada pada aparatur sipil negara. Untuk itu, Deru mengusulkan agar semua PPPK di lingkungan Pemprov Sumsel agar dapat diberikan pesangon atau gaji pensiun di akhir masa jabatannya nanti. Namun, usulan tersebut harus dibahas kembali karena dalam hal ini menggunakan mekanisme asuransi. Belum bisa dipastikan apakah asuransi pemerintah atau asuransi lainnya. Peresmian PPPK kali ini merupakan tahap 2 menyusul sebelumnya tahap 1 sebanyak 1.318 telah diresmikan. Dengan begitu jumlah PPPK fungsional guru yang telah diresmikan sebanyak 3.066 orang. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Penerapan satu jalur dalam pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite untuk sepeda motor di stasiun pengisian bahan bakar umum terus menuai protes dari warga. Pasalnya antrian pengisian bahan bakar minyak menjadi lama. Branch Manager Pertamina Wilayah Kota Palembang Aditya Agung Andrawina mengatakan, pihaknya terus mengupayakan penyaluran bahan bakar minyak secara maksimal dan tepat sasaran. Untuk harga saat ini masih normal, mengikuti harga minyak dunia secara global baik BBM jenis Pertalite, biosolar, dan serta BBM jenis lainnya. Sejauh ini pihak dari Pertamina tidak ada pengurangan sama sekali untuk menyalurkan BBM di SPBU yang ada di Kota Palembang. Aditya mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau kepolisian untuk membantu dalam mengawasi di lapangan. Denny, Sumeko TV melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel S.A. Supriyono membuka rapat analisa dan evaluasi Samsat Provinsi Sumsel semester 1 tahun 2022. Rapat digelar di ruang rapat Bank Sumsel Babel Jakabaring lantai 16 Selasa 26 Juli pagi. Sekda Sumsel S.A. Supriyono mengatakan, rapat analisa dan evaluasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kontribusi dan kolaborasi pelayanan di kantor Samsat dan tata ruangnya.
meningkatkan kinerja di kantor Samsat dan membahas isu-isu perkembangan di kantor Samsat Kabupaten Provinsi Sumsel. Selanjutnya mengatasi permasalahan yang ada seperti kendaraan yang tidak memakai plat nomor Sumsel tapi beroperasi di Sumsel. Wadir Lantas Polda Sumsel AKBP Sigit Wuryanto mengungkapkan bahwa analisa dan evaluasi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Salah satu agenda yakni mencermati permasalahan bidang kesamsatan di seluruh Indonesia, salah satunya ketidaksamaan nomor kendaraan di Polri, Samsat ataupun Jasa Raharja. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Harmanto memimpin gelar opsional bulan Mei dan Juni tahun 2022 bagi seluruh jajaran Polda Sumsel. Kegiatan tersebut dipusatkan di gedung DPRD Kabupaten Ogan Ilir Selasa 26 Juli. Kasih Humas Polres Ogan Ilir Ibtu Abdul Haris mengatakan, bina opsional ini dihadiri Wakapolda, Brigjen Pol Rudi Setiawan, seluruh pejabat utama Polda Sumsel serta Kapolres Sumatera Selatan. Bina opsional merupakan kegiatan analis dan evaluasi internal kepolisian. Dipilihnya Kabupaten Ogan Ilir sebagai lokasi rapat hanya untuk penyegaran saja. Adapun operasi kepolisian yang dibahas kali ini dalam rangka penanganan penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak guna mendukung pemulihan ekonomi di Provinsi Sumsel. Eti, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Sumeko Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.